Halo, kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita akan ngobrolin perbedaan sistem pembelajaran di Indonesia dan Australia. Let's go! Jadi buat teman-teman yang kepikiran untuk studi atau lanjut studi lagi di luar negeri, atau cuma yang penasaran aja gimana sih sistem pendidikan di luar negeri, kalau di kasus ini mungkin di Australia, mari kita bedah satu-satu bedanya apa di sistem pendidikan Indonesia dengan Australia. Let's go. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu lama studi dan struktur program. Jadi kalau di Indonesia dan Australia itu aku membaginya ada keempat faktor ya. Yang pertama lama studi dulu. Di Indonesia, kalau studi lanjut kuliah S1 itu biasanya 4 tahun. Kalau S2 itu 2 tahun. Kalau S3 4 tahun. Nah, ini adalah default ya. Jadi setiap jenjang itu segitu harusnya dan biasanya. Tapi kadang kan ada faktor lain ya, contoh kayak misalkan ada problem di ketika menjalani kuliah, jadi ya mungkin aja kalau tertunda gitu bisa di 5 tahun atau 6 atau 7 tahun. Nah, itu juga dengan jenjang yang lain. Makanya ini aku ngomongin waktu yang default. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun. Tapi kalau S3 setauku itu ngikutin supervisor dan promotor juga, jadi ngikutin timeline mereka juga. Bisa lebih cepat, bisa lebih mundur juga. Terus kalau di Australia gimana? Kalau di Australia itu kalau S1 itu umumnya adalah 3 tahun. Jurusan umum itu biasanya 3 tahun. Terus ini ada tulis lanjut S2 plus 1 tahun. Ini kalau di kampusku di UNSW itu ada bachelor yang bisa honor year. Jadi dia tambah 1 tahun bisa langsung lulus S2, tapi syaratnya ya harus linear. Jadi kuliah S1 di UNSW 3 tahun tambah 1 tahun di UNSW juga selama 1 tahun baru lulus S2. Untuk jenjang S2 itu biasanya juga 2 tahun kalau yang umum ya. Jadi misalkan kita nggak linear dari S1 ke S2 itu nggak linear, yang itu umumnya itu 2 tahun normal. Tapi misalkan kita punya RPL atau Recognition of Prior Learning, artinya kita pernah studi dengan bidang yang sama di S2 yang akan kita tuju. Ketika S1 kita misalkan teknik air ya, misalkan hidrologi gitu ya. Terus S2-nya tentang manajemen air, nah itu bisa cuma 1 tahun, S2 di sini juga. Tapi itu artinya kan harus ada prior learning ya. Tapi kalau secara normal itu 2 tahun. Terus selanjutnya adalah S3. S3 itu 3 sampai 4 tahun, sama kayak di Indonesia ngikutin waktu timeline dari promotor dan supervisor. Tapi umumnya 3 sampai 4 tahun. Itu dari lama studi ya. Nah, selanjutnya adalah satuan mata kuliah. Kalau di Indonesia kita biasa mengenal sistemnya sistem kredit semester, atau biasa sering kita singkat sebagai SKS ya. Kalau di Australia sendiri itu pakai Unit of Content atau kita singkat UOC ya. Sebenarnya mirip-mirip aja, tapi biasanya secara beban itu UOC lebih besar bebannya. Kalau di SKS itu biasanya normalnya ya, biasanya mata kuliah itu satu SKS itu berarti harus belajar 1 jam kalau nggak salah di materi tersebut. Artinya kalau kita ngambil suatu mata kuliah misalkan matematika 3 SKS, artinya dalam 1 semester tersebut kita harus menjalani 3 jam studi di kampus, 3 jam latihan sendiri, dan sebagainya. Kalau nggak salah kayak gitu ya sistemnya. Nah, di Australia ini juga mirip, cuma beda istilah Unit of Content. Tapi di sini itu umumnya enggak 3 SKS atau 2 SKS. Kalau UOC itu biasanya malah 6 UOC, 6 atau 4 UOC, tergantung beban si mata kuliah itu sendiri. Jadi aku juga nggak tahu ya, apakah ini karena aku ngambilnya master, jadi itu 6 UOC, 4 UOC. Jadi maksudnya bebannya itu semakin berat. Artinya dalam 1 minggu aku harus belajar, misalkan aku ambil mata kuliah matematika, dalam mata kuliah matematika 6 UOC.
Artinya dalam seminggu aku harus belajar matematika selama 6 jam. Belajar di lecture dan belajar di sendiri gitu maksudnya. Biasanya kan gitu kalau di SKS bedanya. Jadi ada perbedaan ya. Ada kalau di Indonesia SKS, kalau di Australia UOC. Gitu. Terus kalau satuan waktu studi setiap tahunnya, kalau di Indonesia itu umumnya pakai sistem per semester. Jadi satu semester kita boleh maksimal ngambil berapa SKS. Ya, kalau S1 ku dulu ngambilnya 24 SKS maksimal. Minimal berapa itu ada juga. Nah, artinya setiap tahun dibagi semester itu artinya 6 bulan ya. Jadi setahun cuma 2 semester. Kalau di Indonesia. Nah, dari satu semester ini biasanya kita ngambil beberapa matkul. Mata kuliah-mata kuliah tersebut memiliki SKS. Kan ada yang 2 SKS, ada 3 SKS. Nah, maksimal 24 SKS kalau di Indonesia setahu ya. Tapi kalau di Australia, satuan waktu studi tiap tahunnya adalah pakai term. Kalau di Indonesia kan mungkin trimester ya, jadi setiap 3 bulan sekali. Artinya kita harus studi setahun itu 3 term. Berarti bisa term 1, term 2, term 3 dalam tahun yang sama. Nah, bedanya kalau term ini mungkin waktunya lebih sempit ya, waktunya lebih sempit karena cuma 3 bulan. Tapi bebannya, satuan mata kuliahnya lebih sedikit. Kalau tadi aku bilang, kalau semester itu setahun 2 semester, tapi bebannya misalkan 24 SKS per semester, artinya setahun mungkin bisa maksimal 48 SKS. Kalau di Australia sendiri, karena dibagi menjadi 3 term dalam 1 tahun, artinya, kenapa 3 term? Padahal term itu trimester, jadi kan setahun 12 bulan, terus ada 3 term, artinya 3 trimester. Padahal setahun itu harusnya ada 4 trimester ya, 4 trimester. Tapi kan kita juga ada waktu untuk istirahat antar term, terus ada O-week, orientation week, jadi waktu untuk orientasi, terus ada liburannya. Di sini kan liburnya yang umum kan Natal ya, di akhir tahun biasanya. Jadi di akhir tahun tuh liburnya panjang, jadi nggak bisa di fullin 4 term dalam 1 tahun tuh nggak bisa, kecuali ngambil summer term atau mungkin kalau di Indonesia mungkin semester pendek ya, kalau di sini short term sama aja sih. Jadi gitu. Di sini 3 term dalam 1 tahun. Kembali ke situ lagi. Nah, tadi aku udah bilang satu semester itu maksimal itu 24 SKS. Kalau setahun berarti 48 SKS-an gitu, maksimal. Kalau di Australia, karena ada 3 term, nah kita maksimal itu ternyata setiap termnya cuma 18 UOC. Kalau di kampus ya, cuma 18 UOC. Artinya, kita cuma disuruh ngambil 3 mata kuliah aja. 3 mata kuliah aja. Jadi setiap term, aku cuma ngambil 3 mata kuliah. Karena setiap mata kuliah itu terdiri dari 6 UOC. 6 dikali 3, 18. Jadi setiap term kita maksimal ngambil 18 UOC. Jadi selama setahun, 18 kali 3 aja. Berapa tuh? 54 ya? 54 UOC maksimal. Dalam 1 tahun. Gitu. Jadi, itu juga yang membedakan kenapa semester itu karena setengah tahun, term itu cuma 3 bulan, waktu studinya lebih singkat sih term, tapi mata kuliahnya lebih sedikit. Artinya, dimampatkan dalam waktu 3 bulan itu. Kalau di sistem di Indonesia, semester itu kita bisa pertemuan tiap mata kuliah itu bisa sampai 16 minggu. Kalau term itu cuma 10 minggu pertemuan. Jadi, ya perbedaannya ya, inilah perbedaannya. Gitu, jadi gitu secara umumnya. Terus selanjutnya adalah cara penyampaian materi. Cara penyampaian materi kalau di Indonesia itu biasanya dimulai dari mata kuliah yang umum dulu. Mata kuliah yang umum itu biasanya disampaikan di tingkat 1, tingkat paling awal. Jadi kayak mata kuliah seperti matematika, misalkan apa pendidikan kewarganegaraan, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, itu biasanya di tingkat awal.
Baru di tingkat kedua, 3 atau 4 dia baru spesifik ke khusus bidang yang diambil, misalkan teknik geologi, jadi belajar tentang geologinya baru mulai tingkat 2, 3, dan 4 gitu. Tapi kalau di Australia ini langsung ke bidang studi tersebut, biar cepat aja ya. Jadi aku juga nggak tahu ya, yang penting itu core-nya atau mata kuliah wajibnya itu harus diambil. Dia nggak peduli mau mulai dari tahun keberapa dia ngambil mata kuliah wajib tersebut. Dan juga kalau di luar negeri, kalau misalkan kampus yang udah akreditasinya tinggi ya, jadi handbooknya itu bisa diakses semua orang. Jadi handbooknya bisa kalian akses, bahkan yang belum studi atau yang orang luar dari kampus tersebut. Tidak ditutupi, jadi kita bisa baca apa yang akan kita pelajari dalam satu mata kuliah, apa ekspektasinya, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah perbedaannya ada di fasilitas pendukung dari kampus tersebut. Jadi kalau kampus-kampus di Indonesia itu mungkin, kita ngomongin ruang kelas dulu deh. Ruang kelas di Indonesia itu biasanya masih bentuknya agak kuno ya. Mungkin karena peninggalan tahun 90-an atau gimana nggak tahu, cuman memang udah banyak kampus yang bagus, tapi lebih banyak lagi kampus yang masih ruang kelasnya itu masih belum banyak fasilitas pendukungnya. Tapi kalau di Australia, di negara maju, yang kampus saya UNSW itu sudah lumayan advance ya. Mungkin kalau cuma cerita kurang terlihat ya, kita langsung ke sana aja. Nah, setelah sampai dari naik angkot, kita lanjut ke kampus ya. Ini kita udah nyampe kampus. Nah, itu ada tulisan UNSW. Biasanya pada ngobrol di situ tuh. Pada foto-foto di sini. Terus lanjut ke ini UNSW. Ini Sir John Clancy Auditorium. Ini waktu kemarin kami Welcome to Country Week ya. Itu pembukanya di sini. Jadi mahasiswa baru ngumpul di ruangan ini, di gedung ini. Cantik banget. Oke, kita menghadap menuju ke gedung kelas kita. Oke, kita menuju gedung Patricia Ocean. Ini ruang kelasku hari ini. Nanti kita akan lihat ruangan studinya seperti apa ya. Kayaknya nggak semuanya sama, cuman mayoritas fasilitasnya udah sama. Nanti aku tunjukin. Nah, ini adalah salah satu ruangan yang umumnya aku pakai ya ketika kuliah. Ini adalah bentuknya kayak aula gede gitu, tapi kayak ini ya, elevasi dari belakang ke depan itu beda. Jadi kita bisa, yang di belakang tetap bisa melihat profesor kita secara jelas, dan semua fasilitas di sini tuh udah advance ya dibanding di Indonesia menurutku. Sudah ada mikrofon untuk lecturer dan audio speaker yang bisa langsung kita dengar walaupun kita di belakang, jadi suara yang kita dengerin itu sama. Terus ya itu screen-nya udah oke semua, otomatis dan sebagainya. Di dalam kelasnya sendiri juga AC-nya udah pasti lah ya, udah pasti komplit, jadi nggak perlu dipikirin lagi kepanasan. Nah, saya juga mau nunjukin ini salah satu pemandangan kalau kita sedang studi ya. Jadi di depan kita itu ada layar, terus ada meja bagi lecturernya. Dan ini di table ini udah komplit semuanya. Jadi udah ada 2 monitor untuk bagi si lecturer. Jadi beliau kalau mau ngajar tinggal bawa 1 laptop kecil aja, taruh di meja itu, udah nyambung ke 2 monitor, ke screen ini ya, screen record juga udah ada. Jadi mahasiswa nanti bisa mengakses materi hari ini dari rekaman layar maupun rekaman profesornya, karena udah ada kamera di atas yang ngadep ke profesor dan yang ngerekam layar. Jadi kita setelah kelas kita selesai tinggal diakses saja di Moodle kita download materi hari ini. Beliau mendemonstrasikan di kelas tadi seperti apa, kita bisa lihat juga. Jadi jangan takut kalau misalkan ketinggalan 1 menit materi, itu bisa lihat rekamannya. Walaupun didemonstrasikan misalkan pakai tangan atau gambar-gambar gitu profesornya, kita tetap bisa lihat. Selanjutnya saya juga mau nunjukin ruangan yang dengan bentuk yang lain. Kalau ini biasanya dipakai untuk workshop atau diskusi ya. Jadi kita mahasiswa master itu setelah diajar lecture di kelas, biasanya diskusi di ruangan ini.
Jadi bentuknya agak beda, kayak komunal gitu. Jadi satu meja ini bareng-bareng bisa 4-6 orang. Jadi kita diskusi mengenai materi-materi yang tadi diajarin di kelas. Kita diskusi di sini, kita diskusi dengan profesor dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem belajar mengajar di ruang kelas ya. Kalau di Indonesia yang pernah saya alami ketika S1 adalah kita lebih banyak mendengarkan dosen ceramah di depan kelas, terus kita nyatet, terus kita ya itu agak pasif ya mungkin. Tapi kita bisa juga aktif sebenarnya. Cuman nggak banyak dosen memang yang membuka kesempatan untuk aktif memang. Ya mungkin saya encounter-nya mungkin yang kurang baik aja mungkin ya. Semoga yang di tempat lain, di kampus lain lebih baik ya. Terus kalau di Australia itu sistem belajar mengajarnya itu malah sebaliknya. Kita udah dilempar materi duluan di Moodle ya. Kita udah dilempar materi duluan. Nah, kita ketika masuk ya tinggal diskusi aja materi apa saja yang perlu dipelajarin hari ini, yang masalah apa yang lumayan penting untuk diobrolin di materi tersebut, di diskusi bareng. Jadi kita harus lebih aktif ya, karena kalau nggak aktif nanti akan ketinggalan sendiri. Jadi aku sih nggak berharap ini ya nilaiku jelek, jadi aku harus aktif mau nggak mau, karena kalau nggak ikutan ngobrol di kelas ya hilang ilmunya, hampir nggak dapat gitu, nggak dapat. Tapi ya terserah lah orang masing-masing ya. Itu terkait gaya belajar mengajar di dalam kelas. Terus selanjutnya yang keempat adalah interaksi dengan dosen ya. Jadi kalau di kampus Indonesia kita umum sekali kalau kita manggil dosen itu Bapak, Ibu, dan kita bisa komunikasi langsung. Biasanya via ini ya, kalau komunikasi di sosial media pakai WhatsApp. Jadi ada grup WhatsApp terkait mata kuliah tersebut, nanti kita diskusi di sana. Tapi kalau di Australia itu kita malah harus terbiasa manggil nama aja ya, nggak perlu pakai jabatan. Jadi misalkan profesorku ada yang namanya William, jadi aku kalau manggil di luar kelas ataupun di kelas itu manggilnya Will aja. Kalau aku mau pakai pangkat sih boleh ya, Profesor William, boleh-boleh aja, cuman kayak nggak umum di sini. Jadi orang-orang sini malah kalau dikasih pangkat itu kayaknya nggak terlalu perlu kali ya. Jadi makanya manggilnya pakai nama aja, bahkan nama panggilan, manggil profesor kita atau dosen kita. Terus komunikasinya kalau di sini dengan dosen itu tentu tidak pakai WhatsApp ya. Tapi di sini murni semuanya pakai Moodle, karena Moodle-nya aktif dan beliau di Moodle itu aktif. Jadi ketika kita nanya di Moodle diskusi gitu, itu dijawabnya secepat mungkin di jam kerja ya tentunya. Bahkan kalau ada profesorku juga ada di waktu weekend, bukan jam kerja juga sempat ngebalesin. Jadi memang sangat helpful, sangat membantu beliau sebagai ini ya, fasilitator, murni fasilitator ya. Bukan cuma pengajar aja. Terus komunikasi lainnya adalah pakai email. Mungkin di benak kita orang-orang Indonesia itu agak jarang ya kita pakai email untuk ngobrol. Tapi di sini sangat lumrah ternyata. Aku juga kaget. Jadi kebiasaan di sini kalau ngobrol malah pakai email dan dibalas. Kalau jam kerja ya pastinya dibalas gitu. Jadi kita email apapun kemungkinan besar pasti dibalas. Kecuali kita email random atau spam ya pasti nggak digubris. Tapi kalau kita nanya mengenai materi dan sebagainya pakai email pasti dibalas. Jadi gitu. Yang keempat adalah interaksi dengan dosen seperti itu. Yang kelima atau yang terakhir kalau di video ini adalah etika akademik. Jadi kalau di Australia sendiri itu semua pengumpulan tugas maupun ujian itu pakai aplikasi software untuk mengecek plagiarisme ya. Jadi biasanya Turnitin itu yang paling sering dipakai. Jadi di sini nggak ada ruang untuk melakukan plagiasi dari pekerjaan orang lain. Nah itu salah satu nilai plus sih menurutku ya. Kalau di Indonesia mungkin memang secara baseline kita nggak boleh nyontek lah. Cuman memang sistemnya itu belum membantu sang dosen untuk nyeleksi ini nyontek atau enggak sih gitu. Maksudnya kita harus, dosen itu harus neliti satu-satu ini orang nih mahasiswanya nyontek atau enggak, duplikat atau enggak, plagiat atau enggak. Tapi kalau di sini udah ada software pendukungnya, jadi semuanya otomatisasinya lumayan bagus. Jadi seamless lah, nggak perlu banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh si pengajar
Dan mahasiswa juga tinggal ini ya, ngecek, diturunitin. Kita tuh ada indikasi plagiat tuh berapa persen. Kalau kata-kata yang mirip pasti bakal ada ya. Makanya biasanya ada ambang batasnya, misalkan maksimal 20%, ada kesamaan, itu kayaknya batasnya rata-rata 20%-an kali ya. Tapi tergantung lecturer dan tergantung course-nya, aturan di course-nya. Gitu untuk yang etika akademik yang kelima. Jadi itu adalah 5 perbedaan sistem pembelajaran, sistem pendidikan di Indonesia dan Australia, antara Indonesia dan Australia. Mungkin masih banyak lagi ya bedanya, cuman nggak mungkin aku sebutin satu-satu, kayak misalkan fasilitas, kayak perpustakaannya seperti apa dan sebagainya kan nggak mungkin aku tunjukin karena beda-beda. Terus fasilitas yang lain, misalkan kampusnya gedenya seberapa, AC-nya berapa, itu kan nggak ini ya, nggak terlalu penting lah untuk kita obrolin di sini. Jadi gitu perbedaan sistem pembelajaran di Indonesia dan Australia. Dan komparasi ini bukan untuk maksud merendahkan Indonesia atau mengagung-agungkan Australia, bukan. Kita cuma compare aja ya. Jadi memang setiap negara itu punya budayanya, dan selanjutnya mereka ya pencapaiannya beda ya. Negara berkembang dengan negara maju pasti ada jarak. Nah, kita nggak perlu menjelekan yang negara berkembang, kita nggak perlu mengagung-agungkan negara maju. Jadi gitu, semua kembali ke kebutuhan dan gaya belajar kalian cocoknya di mana. Di Indonesia juga pasti lebih banyak positifnya juga ada sih, banyak orang jualan cemilan di pinggir jalan ya. Jadi sambil di dalam kelas bisa beli jajanan sebelum masuk kelas itu ada. Kalau di sini nggak ada soalnya. Jadi gitu, kalian lebih suka yang mana? Apakah lebih suka sistem pembelajaran di Indonesia atau Australia dari yang saya sampaikan tadi? Silakan. Jadi menurut kamu gimana? Silakan komentar di kolom komen aja. Kalau kalian suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka ya nggak like juga nggak apa-apa. Tapi silakan komentar ada masukan apa atau enggak. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menyimak video-video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.